Baik, kita buka ibu-ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'du. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, kesempatan pagi yang mulia ini kita bersama-sama masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat aman, dan nikmat diberikan kecukupan rizki, di mana nikmat yang kita sebutkan tadi ibu sekalian, nikmat iman adalah merupakan sebesar-besar nikmat yang ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan dan mencurahkan kepada hambanya, maka menjadi mulialah dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi mulia karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala bukan orang yang memiliki kedudukan tinggi di dunia ini, bukan orang yang memiliki nama tenar, namanya disebut-sebut pada hari ini. Namun Allah Subhanahu wa taala mencantumkan dan menjelaskan, inna akramakum innallah atqakum, yakni mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena ketakwaannya, karena keimanannya. Mungkin ada sebagian dari saudara-saudara kita yang berada di ujung, ya, tinggal di sebuah pulau misalkan, di sebuah tempat yang jarang disinggahi oleh orang-orang, ya, tidak terkenal, tidak dikenal di dunia ini. Namun ketika mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya nama mereka itu terkenal di langit sana. Subhanallah. Kemudian nikmat Islam, yakni kita masih diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpegang teguh, ya, dengan ajaran yang mulia ini. Karena memang satu-satunya agama yang Allah Subhanahu wa taala terima, satu-satunya agama yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi adalah Islam.
Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna dina indallahil Islam." Ya, ibu-ibu bangga ya sebagai seorang muslimah, ibu ya. Bangga tidak, Bu? Bangga. Bangga di sini tentu bangga dengan syariat Islam itu sendiri juga. Jangan hanya mengaku dirinya sebagai muslimah namun tidak bangga dengan syariat Islam itu sendiri. Sesungguhnya agama yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi itu Islam. Selainnya bagaimana? Selainnya tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain ya menjelaskan sekaligus mengancam orang-orang yang mencari kemudian menjadikan selain Islam sebagai agama, sebagai panutannya, maka sekali-kali agama tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang menjadikan selain Islam sebagai agamanya, maka sekali-kali agama mereka itu tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Faliyadzubillah. Nikmat sehat. Sehat ibu? Sehat. Sehat lahir batin? Apa lahirnya saja? Batinnya sakit, Ustaz. Insya Allah ya, kita yang duduk di sini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat lahir dan batin insya Allah ibu ya. Sehat. Karena merupakan modal bagi kita untuk lebih khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibu, jika kita diberikan sakit kan kita kadang mengeluh. Tidak bisa mengerjakan ini, tidak bisa mengerjakan ini. Nah, ketika sehat lupa. Ketika sehat lupa. Ya. Maka kenapa Nabi SAW pun bersabda, "Ni'matani maghbunun katsirun minan nas." Ada dua nikmat kata Nabi SAW yang banyak dari manusia itu lalai. Apa dua nikmat ini, ibu-ibu? Beliau SAW menjelaskan as-sihhah, salah satunya adalah kesehatan. Jadi kalau lagi sakit mah ya menyebut-nyebut nama Allah. Ya Allah sembuhkan aku ya Allah. Aku ingin ini, aku ingin itu. Aku ingin beribadah ini, aku ingin beribadah itu. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala berikan sehat, lupa. Lalai. Apa yang dia minta ketika sakit dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun lalai dari apa yang berjanji ya, janji dia ketika ingin sehat. Wal farah, dan sifat dan nikmat waktu luang. Ya, nikmat waktu luang. Subhanallah. Ibu-ibu waktunya sempit apa luang, Ibu? Ya. Masya Allah ya. Iya, diberikan waktu luang. Ya mungkin pagi ibu-ibu menemani putra putrinya daring ya. Sampai saat ini mungkin masih daring. Atau mungkin ada pekerjaan memasak dan seterusnya di rumah. Atau pekerjaan yang lainnya. Namun alhamdulillah ibu-ibu masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa hadir di majelis ilmu ini, dan itu sungguh nikmat yang luar biasa. Karena sebagian dari saudara-saudara kita, saudari-saudari kita ibu-ibu ya, mereka sempit sekali diberikan waktu. Ya. Apalagi maaf ibu-ibu yang masih memiliki apa maksudnya? Masih dinas. Ibu-ibu masih dinas misalkan di kantor, sekarang WFH. Sekalipun WFH kan ibu-ibu tetap dipantau ibu ya. Dipantau dari perusahaan, mulai dari absennya itu pakai Sherlock ibu ya. Kalau ibu Sherlocknya di puncak nanti ketahuan, wah ini ibu ini ternyata nggak kerja nih, jalan-jalan ke puncak misalkan. Atau ibu di kampung, Sherlocknya di kampung, pas dicek ternyata di
di kampung. Ini juga nanti dicurigai oleh perusahaan. Ternyata WFH pun kata teman-teman nih juga nggak sebebas yang dikira. Jadi mantengin apa biasanya Ibu? Mantengin laptop, ya, Zoom, meeting, ya, dari perusahaan. Mulai dari jam 8 pagi sampai dengan zuhur hanya memantengin apa? Mantengin apa? Zoom. Kadang-kadang Ibu matikan videonya, Ibu masak atau menemani anak. Subhanallah. Jadi betul-betul waktunya sempit sekali. Oleh karena itu Ibu sekalian, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dimudahkan untuk duduk di majelis ilmu ini. Kemudian nikmat apa? Aman. Alhamdulillah Allah berikan kesehatan, Allah berikan rasa aman bagi kita. Ibu keluar rumah, ke pasar, ke warung, aman Ibu ya. Ya, paling ketakutan ada tetangganya yang punya guguk ya. Aman insya Allah ya, aman. Ibu keluar dari rumah aman insya Allah, luar biasa. Kemudian juga tidak kalah besarnya nikmat adalah waqutu indah. Jadi ini diberikan kecukupan rizki. Ya, kan banyak orang mengeluh Ibu, aduh pandemi, tidak bisa bekerja, tidak bisa dagang, mau makan apa? Ternyata ini tidak ada pada ibu-ibu sekalian. ATM-nya masih penuh, tabungannya masih utuh. Subhanallah. Oleh karena itu Nabi SAW ketika menjelaskan barang siapa yang Allah berikan sehat badannya, berikan kesehatan badannya, kemudian diberikan rasa aman dirinya dan keluarganya, diberikan kecukupan rizki pada hari itu, maka seolah-olah dia telah mendapatkan nikmat dunia. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, "Man asbaha minkum mu'afa fi jasadih, aminan fi sirbih, wa indahu qutu yaumi, faka'annama khizatallahu dunya." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yakni barang siapa yang di pagi harinya diberikan kesehatan badannya, berikan keamanan dirinya dan keluarganya, diberikan kecukupan rizki, faka'annama khizatallahu dunya, maka seolah-olah dia telah mendapatkan nikmat kelezatan dunia ini. Coba saya mau tanya ibu-ibu sekalian, ibu kurang apa kalau sehat badannya, aman, kemudian bisa makan? Kurang apa ibu? Sepertinya sudah nyaman itu. Adapun selebihnya mungkin nafsu, pengen yang lebih daripada itu. Nah itu udah sifat manusia ibu ya. Ibu udah dikasih gaji 1 bulan 5 juta, pengen 6 juta, pengen nambah lagi biar tambah. Akhirnya ibu ya tambah jualan di rumah. Subhanallah ya, sambil bisnis apalagi. Itu memang sifat manusia ibu sekalian. Baik ibu sekalian rahimakumullah, fi hadhil fursah al-jamilah, di kesempatan yang baik ini insyaallah kita akan bersama-sama melanjutkan kajian kita yakni di bab berapa ibu? 16 ya, di bab 16. Setelah kita kemarin menjelaskan bab yang sebelumnya 15, yakni bab tidak ada satupun makhluk di permukaan bumi ini yang berhak disembah, ya, tidak ada satupun makhluk di permukaan bumi ini yang berhak disembah. Kalau di buku aslinya muallif beliau rahimahullah taala menuliskan bab qauluhu ta'ala di surat apa? Al-A'raf yang kita sebutkan kemarin. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasra.
telah kita jelaskan sebelumnya. Jadi di sana dijelaskan bahwa tidak ada satupun makhluk di permukaan bumi yang berhak disembah, berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun mereka. Sampai disebutkan kemarin Nabi SAW pun orang yang paling mulia di permukaan bumi ini, ya, itu tidak boleh diagungkan setara dengan sifat ketuhanan. Sifat ketuhanan. Jadi sebelumnya kita jelaskan ketika Nabi SAW itu perang, ya, mengikuti perang, ya, tidak salah perang Uhud, ya. Kemudian beliau SAW itu terluka, ya, giginya itu sampai copot. Kemudian juga mukanya tersayat pedang. Kemudian Nabi mengatakan sesuatu, namun sesuatu ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dijelaskan bahwa di sana Nabi pun tidak berhak untuk urusan yang itu menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih seperti itu. Dan insya Allah pada hari ini kita akan lanjutkan di bab 16, ibu-ibu sekalian. Ya, bab 16 adalah mengenai ini lanjutan dari bab sebelumnya sebenarnya. Jika di bab 15 kemarin dijelaskan adalah orang yang paling mulia, Nabi SAW itu pun tidak boleh dijadikan atau disifati sifat ketuhanan, tidak boleh diagungkan terlalu sampai ke sifat ketuhanan. Maka di bab 16 ini adalah lanjutan, yaitu malaikat, ya, yang perkasa pun, yang perkasa, yang hebat, malaikat yang perkasa lagi hebat, tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, itu pun tidak berhak disembah, tidak berhak diagungkan oleh kita setara dengan sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ibu sekalian. Namun ibu harus meyakini dulu atau mengetahui dulu bahwa malaikat itu memang perkasa. Ya, malaikat itu perkasa enggak, Bu? Dari mana ibu tahu malaikat itu perkasa? Dari mana ibu mengetahui, dari mana kita mengetahui malaikat itu perkasa? Yang sifat keperkasaan mereka ini tidak juga diberikan hak untuk disembah, tidak ada. Bahkan mereka, ibu-ibu sekalian rahimakumullah, mereka para malaikat itu bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ibu-ibu sekalian rahimakumullah, sedikit, ya, biar ibu lebih mantap lagi bahwa kita harus meyakini bahwa malaikat itu adalah makhluk perkasa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sedikit mengetahui tentang malaikat terlebih dahulu. Karena jangan sampai kita sering mendengar malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan malaikat-malaikat yang lain. Namun keimanan kita mungkin kurang karena kita tidak mengenal mereka, tidak mengenal malaikat. Seperkasa apa malaikat itu? Ya, ibu-ibu sekalian, ya. Maka sebelum saya masuk di bab ini, ya, muallif rahimahullah taala menjelaskan bab ini adalah perkataan Allah atau firman Allah Subhanahu wa taala di surat Saba ayat 23. Ya, nanti kita jelaskan. Ini yang berbunyi hatta idza fuzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqa wa huwal aliyyul kabir. Di ayat yang mulai ini adalah menceritakan ibu sekalian
ketika Allah Subhanahu wa taala itu akan atau berfirman atau mewahyukan, maka mereka itu semua tidak kuat mendengar kalam Allah. Mereka sampai pingsan. Nah, jadi disebutkan mereka pingsan saking tidak kuatnya. Ini hebatnya malaikat, tapi ketika mendengar firman Allah Subhanahu wa taala yang akan diwahyukan, itu mereka pingsan. Kehebatan seperti apa? Nah, kita ceritakan satu di antara sekian malaikat yang jumlahnya yang nanti kita sebutkan, yaitu malaikat penghulu para malaikat, pemimpin para malaikat. Siapa Ibu? Malaikat siapa yang menjadi pemimpin para malaikat? Malaikat Jibril alaihi salam. Ya. Agar kita lebih mantap Ibu sekalian. Toh ini juga sebenarnya akan disebutkan ketika kita mempelajari tentang arkanul iman, rukun-rukun iman. Setelah kita mempelajari rukun yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita mempelajari iman kepada siapa yang kedua? Para malaikat. Sampai sebatas mana kita mudah mempelajari tentang iman kepada malaikat Ibu sekalian? Jangan-jangan yang dulu kita pelajari hanya sekitar atau seputar nama-namanya saja. Ya, seputar nama-nama dan seputar tugasnya. Ya, bahkan anak-anak kita Ibu sekalian ya, kalau kita tanya, "Dek, malaikat ada berapa?" Mereka akan jawab berapa Ibu? 10. Ya, betul tidak Ibu? 10. Berikut nama-namanya dan tugas-tugasnya mereka hafal. Namun ternyata ketika lebih detail lagi, lebih tafsil lagi, ya lebih terperinci lagi ketika kita mempelajari arkanul iman, rukun-rukun iman yang kedua, yaitu rukun iman kepada malaikat Allah, itu subhanallah, kita akan ya terbelalak. Ternyata Allah Subhanahu wa taala Maha Perkasa, Maha Kuasa. Maka sedikit kita bercerita tentang malaikat dulu Ibu sekalian, dan kita akan bercerita tentang malaikat Jibril. Jadi Ibu tahu. Yang pertama Ibu, malaikat itu diciptakan dari apa? Selama ini Ibu tahunya. Dari mana Ibu? Dari cahaya. Ya. Malaikat ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Dan ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Malaikat diciptakan dari cahaya. Jin diciptakan dari api. Adam diciptakan dari tanah. Betul Ibu ya? Dari tanah. Jumlah malaikat berapa Ibu sekalian? Ya tadi kalau ditanyakan anak-anak kita, mereka akan jawab 10. Malaikat itu cuma ada 10. Ternyata Ibu sekalian rahimakumullah, Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, "Ma fiha mawdi'u arba'i asabi'a illa wa malak wadi'un jabhatahu sajidan lillahi ta'ala." Tidak ada satu ruang pun selebar 4 jari. Ya Pak Ibu sekalian nih, Nabi SAW menyebutkan ma fiha, tidak ada ruang pun yang luasnya hanya 4 jari. Nih, 4 jari itu luas atau tidak Ibu? Ruang 4 jari itu kan segini. Ini ruangnya lebar. Tidak ada ruang sekalipun hanya 4 jari luasnya nih. Illa wa malak, kecuali di sana ada malaikat. Ayo Ibu nih. Kecuali di sana ada malaikat. Wadi'un jabhatahu sajidan lillah,
Apa yang mereka lakukan? Kecuali di sana ada malaikat yang sedang meletakkan dahinya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari hadis yang mulia ini kita bisa mengetahui bahwa para malaikat itu jumlahnya lebih banyak daripada manusia. Lebih banyak dibanding dengan manusia jumlahnya. Karena Nabi SAW bersabda, laisa fiha ma fiha. Tidak ada ruang sekalipun hanya luasnya 4 jari ini. 4 jari itu hanya berapa senti? 10 senti nih Ibu sekalian, kurang lebih ya. Kecuali di sana itu ada malaikat wadi'un jabhatahu, yang menempelkan jabhanya, apa namanya, dahinya ke lantai atau ke ini. Untuk apa? Sajidan lillah. Mereka bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jumlahnya banyak Ibu sekalian. Begitu juga hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, Farufi Ali al-Baitul Ma'mur. Jadi ketika Nabi SAW itu apa namanya, peristiwa apa itu Ibu ya, yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas, Isra Mi'raj. Maka Nabi SAW mengatakan Farufi Ali al-Baitul Ma'mur. Ketika beliau itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Isra dan Mi'raj, itu Nabi SAW itu ditunjukkan kepada beliau SAW itu satu tempat namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur. Maka beliau berkata atau bertanya, fasa'altu Jibril alaihissalam. Maka saya bertanya, kata Nabi, bertanya kepada Jibril alaihissalam. Faqala, maksudnya bertanya tentang ini tuh Baitul Ma'mur itu apa? Faqala, maka Jibril menjawab, hadzal Baitul Ma'mur yusalli fihi kulla yaumin sab'una alfa malakin. Ibu-ibu sekalian, malaikat Jibril alaihissalam ketika ditanya oleh Nabi SAW Baitul Ma'mur itu seperti apa, maka beliau malaikat Jibril menjawab, hadzal Baitul Ma'mur, ini Baitul Ma'mur, yusalli fihi, maka di dalamnya itu pada sholat, kulla yaumin, setiap harinya, ibu-ibu, setiap harinya nih, sab'una alfa malakin, ada malaikat berjumlah 70.000 yang sedang sholat atau sholat setiap harinya itu di Baitul Ma'mur itu 70.000 setiap harinya. Idza kharaju lam ya'udu ilaihi. Nah, Ibu nih, kalau yang 70.000 ini setelah sholat mereka para malaikat itu keluar, lam ya'udu abadan, maka mereka tidak akan kembali selama-lamanya. Jadi bukan, maaf ya, kalau Al-Furqan kan sholat 100 orang, besok yang datang 100 orang juga dia lagi Bu ya. Kalau ini tidak, malaikat yang 70.000 tadi udah sholat kemudian keluar, itu tidak akan kembali lagi ke Baitul Ma'mur selama-lamanya. Nah besok ganti lagi 70.000, ganti lagi 70.000, ganti 70.000. Jumlahnya berapa Ibu sekalian? Jadi itu merupakan kesempatan terakhir bagi para malaikat sholat di Baitul Ma'mur tersebut. Jadi jumlahnya itu banyak dari keterangan hadis yang mulia ini. Nah, di sebelah sini ya, kita lihat sifat fisik para malaikat, terutama malaikat Jibril alaihissalam, biar tahu, hebat. Ya, berbicara tentang malaikat Jibril ini untuk membuktikan ketidakberdayaan logika manusia. Ya, Allah mengabarkan bahwa para malaikat itu memiliki yang pertama
para malaikat itu memiliki sayap. Nah, makanya dulu ibu sekalian pernah ada gambar ya, gambar malaikat itu bentuknya apa? Kuda, dan kemudian memiliki sayap. Udah gitu kudanya cewek lagi bu ya. Subhanallah ya, ini betul-betul mereka menggambarkan sesuatu yang tidak benar ya. Dalam dijelaskan demikian, namun wallah a'lam bishawab. Jadi tidak sampai digambarkan ya, kuda ada 2 sayapnya. Malaikat memiliki sayap, ada yang memiliki 2 sayap, ada yang memiliki 4 sayap, ada yang memiliki lebih dari 4 sayap. Ya tentu kita hanya secara akal ya, hanya bisa menggambarkan dengan 2 sayap saja. Namun bagi Allah tidak. Bagi Allah tentu Maha berkehendak. Di sayap kiri dan kanan. Ya, bagaimana kalau sayapnya 3? Di mana satu lagi bu? Ya, kita nggak sampai, akal kita nggak nyangkut. Nah, kemudian Jibril alaihissalam, sebagaimana Nabi SAW menyebutkan bahwa Jibril alaihissalam itu memiliki 600 sayap. Memiliki 600 sayap. Ibu bisa gambarin nggak? Subhanallah. Memiliki 600 sayap ibu sekalian. Satu sayap, ibu sekalian nih, satu sayap ketika dibentangkan itu bisa menutupi ufuk timur sampai dengan barat. Nah, udah mulai ibu ya. Malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Satu sayap jika dibentangkan oleh malaikat Jibril itu bisa menutupi ufuk timur dan barat. La ilaha illallah. Subhanallah ibu sekalian. Oleh karena itu dari gambaran ini sedikit bisa merasakan bahwa malaikat merupakan makhluk perkasa. Subhanallah. Terus ketika Nabi SAW menceritakan tentang malaikat yang mengangkat arsy Allah, yang berjumlah berapa ibu sekalian? Ya, malaikat arsy Allah itu banyak sekali. Di antaranya malaikat yang ya pemanggul arsy itu adalah malaikat peniup sangkakala. Siapa? Israfil. Ibu ya, Israfil. Itu diceritakan ibu sekalian, malaikat yang meniup sangkakala nanti itu jarak dari daun telinga ke bahu ya, dari daun telinga ke bahu ibu itu perjalanan 50.000 tahun. 50.000 tahun jarak dari mana ibu? Daun telinga ke bahu sini. Masya Allah. Itu kalau digambarkan bagaimana ibu?
Terus kemudian ini saya singkat aja ya biar ibu-ibu, oh iya ternyata malaikat itu perkasa. Sangkakala ibu-ibu sekalian, sangkakala itu maksudnya ya, karena nanti ditiup berapa kali ibu sangkakala? Dua kali. Yang pertama adalah untuk mematikan, yang kedua untuk membangkitkan dan menghancurkan dunia ini. Itu diameternya ibu-ibu sekalian, diameter sangkakala itu. Ini kita gambarkan sangkakalanya. Jadi kalau sangkakalanya aja segede itu, bagaimana malaikat? Diameter sangkakala itu perjalanan berapa ibu? Perjalanan sekitar perjalanan langit dan bumi. Perjalanan jarak antar langit dan bumi ini. Sedangkan jarak antara langit dan bumi, antara langit pertama ke langit kedua, ketiga, keempat, langit pertama dan langit kedua, itu perjalanan berapa tahun ibu? 50.000 tahun perjalanan. Dari langit ke langit itu jaraknya itu 50.000, 500.000 tahun perjalanan, kalau tidak salah ya. Itu subhanallah. Terus sangkakalanya perjalanan demikian, itu diameternya. Nah kalau diameternya saja segitu, malaikat sebesar apa ibu-ibu sekalian? Masya Allah. Maka jangan kaget yang dulu ketika Nabi SAW itu pernah ditawari oleh malaikat penjaga gunung. Ketika beliau SAW itu berdakwah ke kota Taif, ibu-ibu ya, berdakwah di kota Taif dan kemudian ditolak sampai dilempar-lemparin, sampai anak-anak pun ikut melempar. Ya, ketika Nabi SAW bersembunyi tapi tetap terkena lemparan, maka malaikat penjaga gunung mengatakan apa? Menawarkan, kalau engkau mau wahai Muhammad, ya, saya akan timpakan mereka dengan, nah, gunung, ibu-ibu, gunung ibu kalau bilang gunung itu besar apa kecil? Besar. Subhanallah. Ini gambaran sedikit tentang malaikat ibu sekalian rahimakumullah. Maka mereka, orang-orang yang menjadikan para malaikat itu Tuhan dan sesembahan, itu mereka itu tahu kehebatan siapa? Para malaikat. Nah, singkatnya, para malaikat saja yang begitu hebatnya, tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, perkasanya dari segi sifatnya, ya, dari segi sifatnya, dari segi apa lagi? Wujudnya itu luar biasa. Ya. Itu saja tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sesembahan. Apalagi orang yang menjadikan selain malaikat itu jadi Tuhan. Nah, gambaran kita seperti itu ibu-ibu sekalian, yang tidak bisa apa-apa. Ya, ada orang yang punya keris kecil, ini kan nggak bisa apa-apa ibu-ibu sekalian. Tapi kenapa jadikan Tuhan, jadikan sesembahan? Yang malaikat saja yang diberikan kekuasaan, ya, diberikan kekuatan oleh Allah dengan izin Allah. Ya, bisa menurunkan hujan. Malaikat Mikail memberi rizki.
itu saja tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sesembahan, apalagi yang keris kecil dibuang di sampah aja udah nggak bisa apa-apa. Kemudian ada kain ditulisin macam-macam sebagai raja, dia dikira punya kekuatan, dia bawa kemana-mana. La haula wala quwata illa billah. Ini gambaran singkat ibu-ibu sekalian di bab 15 ini. Oleh karena itu ibu-ibu sekalian rahimakumullah, ini sangat erat dengan kaitannya dengan iman kepada para malaikat. Ibu-ibu bisa baca sendiri, tapi minimal para ulama menjelaskan keimanan seorang mukmin terhadap malaikat itu harus mencakup 4 hal ini, Bu. Ibu harus tahu. Jangan cuma pengakuan saja. Iya, saya iman kepada malaikat, tapi iman dari segi mana nih? Yang pertama, yang wajib ibu ketahui tentang malaikat adalah yakni beriman akan wujud atau keberadaan malaikat. Ini harus iman, harus yakin. Yakin gak ibu ada malaikat? Yakin. Emang Ustadz ada orang yang tidak yakin? Oh ada, ibu-ibu sekalian. Ada yang mereka tidak yakin. Ya mereka hanya mengatakan bahwa malaikat itu hanya sebagai sifat saja, mengingkari jisim, mengingkari wujud malaikat. Mereka tidak meyakini malaikat itu ada. Mereka misalkan ya, sebagian mereka mengatakan bahwa malaikat itu hanya kiasan, hanya kiasan dari kekuatan maknawi berupa kekuatan baik yang tersembunyi dari para makhluk. Nah ini dia. Ya ibu kan sering mendengar ya, ada orang mengatakan gini, memang ya malaikat itu disifatkan dengan kebaikan. Kalau setan itu dinisbatkan dengan sifat buruk. Ya ada yang mengatakan oh ada bantuan dari malaikat. Malaikat kecil datang, seolah-olah ya ini perkataan-perkataan yang secara ini dia menganggap bahwa malaikat itu baik, mensifati malaikat itu baik, tapi dia hanya sebatas bahwa malaikat itu hanya sebagai kiasan saja yang ada pada diri seorang makhluk, kebaikan dari seorang makhluk. Maka misalkan ada orang baik menolong dia mengatakan wah untung ada malaikat kecil yang datang kepada saya membantu saya. Nah seperti itu. Dan ini sebenarnya wallahu alam kalimat yang berbahaya. Dia tidak menisbatkan pertolongan yang dia terima itu dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka menisbatkan ini dari malaikat. Nah malaikat ini bukan hanya mereka tidak meyakini wujudnya, namun mengkiaskan saja bahwa itu adalah sifat baik yang ada pada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ibu-ibu sekalian, kita harus yakin keberadaan malaikat. Banyak dalil yang menjelaskan tentang keberadaan malaikat. Ya. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal. Walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum. Kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut orang kafir. Nah, disebut di sini ada ketika kalian melihat para malaikat mencabut jiwa orang-orang kafir. Jadi ada malaikat memang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tapi memang lebih detail lagi insyaallah di lain waktu Ibu ya. Ini yang pertama, ibu harus meyakini keberadaan malaikat. Jadi jangan mengikuti orang-orang yang mereka meyakini bahwa malaikat itu tidak berwujud. Tidak ada sebenarnya. Malaikat itu hanya kiasan, sifat baik yang dimiliki oleh makhluk Allah. Ya, kita harus meyakini malaikat itu ada. Karena ketika kita menjelaskan sedikit Ibu ya, itu ketika Jibril alaihissalam itu bertemu dengan Nabi alaihissalam itu bisa berubah bentuk, kadang-kadang berwujud manusia ya. Ketika malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Nabi alaihissalam dengan wujud pakaian putih, tidak terlihat orang ini bekas perjalanan jauh, kemudian duduk di depannya Nabi
di depan Nabi seperti ini ya, lutut dengan lutut itu menempel, dan mengatakan apa, bertanya kepada Nabi SAW, aina sa'ah, mata sa'ah, kapan itu hari kiamat, kemudian apa itu ihsan, apa tuh, dan seterusnya. Itu kan malaikat Jibril menjelma sebagai manusia, seorang laki-laki. Jadi intinya dari dalil yang ada disebutkan ini, malaikat itu ada wujudnya. Kadangkala Nabi SAW itu didatangi oleh malaikat Jibril SAW itu dalam keadaan wujud aslinya. Nah, tadi disebutkan ketika malaikat Jibril itu datang dengan wujud aslinya ketika Isra Mi'raj itu terdiri dari memiliki 600 sayap. Jadi ini bukti-bukti bahwa malaikat itu ada. Kemudian yang kedua, beriman terhadap nama-nama malaikat. Jadi nama malaikat itu memiliki nama, baik yang kita ketahui maupun tidak. Baik yang kita ketahui maupun yang tidak. Karena mungkin ada malaikat-malaikat yang disembunyikan namanya oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, malaikat-malaikat yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala namanya jangan dibuat oleh ibu. Contohnya apa? Malaikat pencabut nyawa. Benar kan, Bu? Kalau ibu menyebut malaikat siapa? Israel. Allah alam. Penjelasan dari para ulama, tidak ada nama malaikat Israel. Namanya malaikat siapa? Pencabut nyawa. Pencabut nyawa. Ya. Ada malaikat Jibril, ada malaikat Mikail, Israfil, ada malaikat penjaga neraka siapa, Ibu? Malik, ya, dan seterusnya. Kemudian ibu harus mengimani bentuk dan sifat malaikat. Nih, yang pertama harus mengimani keberadaan malaikat. Yang kedua mengimani nama-nama malaikat. Yang ketiga mengimani bentuk dan sifat-sifat para malaikat, baik sifat khalqiyah, bentuk badan, bentuk ya raga, maupun sifat khuluqiyah, sifat akhlaknya para malaikat seperti apa, harus kita imani. Ya, harus kita imani. Kemudian yang terakhir, malaikat yang terakhir adalah iman kepada malaikat mengenai tugas-tugasnya. Jadi ada 4, Ibu, ya, yang harus kita iman. Ini penjelasannya lebar sebenarnya, panjang, tapi saya hanya menyimpulkan. Yang pertama, ibu harus mengimani keberadaan malaikat, mengimani nama-nama malaikat, mengimani bentuk dan sifat malaikat, dan yang keempat harus mengimani ya tugas dari para malaikat. Baik ibu-ibu sekalian rahimakumullah, itu sedikit gambaran mengenai keperkasaan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dinamakan dengan malaikat. Jadi dari sini ibu-ibu sekalian rahimakumullah, ya, dari sini jadi kita mengetahui perkataan atau bentuk dari malaikat itu ternyata sifatnya adalah perkasa. Maka di bab yang mulia ini, bab yang 16 ini ibu sekalian, malaikat yang perkasa, ya, yang begitu perkasa, tentu atas izin Allah Subhanahu wa taala, itu tetap bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh dijadikan sebagai sesembahan. Oleh karena itu mu'allif rahimahullah taala, ya, mengatakan bab ini, ya, bahwa bab ini adalah bantahan alal ubadil qubur wa ubadil malaikah wa ubadul ar-rusul al-ashjar wal ahjar, membantah untuk para penyembah kubur,
penyembah malaikat, penyembah rasul, penyembah pohon-pohon, penyembah ahjar, bebatuan, bahwa ternyata malaikat yang sehebat itu pun tidak boleh dijadikan sesembahan, menjadikan tandingan di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh. Kita sebutkan ibu sekalian, mereka para malaikat pun ternyata makhluk Allah Subhanahu wa taala, hebat, namun ternyata tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang muallif rahimahullah taala membawakan dalil yang pertama surat Saba ayat 23 ya. Jadi sudah dibacakan ya. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqa wa huwal aliyyul kabir. Sehingga apabila telah dihilangkan rasa takut dari hati mereka, hati mereka itu di sini mereka siapa ibu? Para malaikat. Jika Allah Subhanahu wa taala telah menghilangkan rasa takut dari para malaikat, maka mereka berkata, mereka bangun. Disebutkan memang di sini mereka itu ketika mendengar, jadi diceritakan ayat yang mulia ini adalah menjelaskan tentang malaikat ketika mendengar firman Allah Subhanahu wa taala hendak diwahyukan, itu mereka ketakutan yang luar biasa. Kemudian sampai mereka tuh pingsan. Nah, ketika firman Allah selesai dibacakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka bangkit. Ketika mereka bangkit, mereka berkata, jadi para malaikat itu berkata kepada malaikat yang lainnya, qalu madza qala Allah, ya. Qalu madza qala rabbukum, apakah yang telah difirmankan Allah Tuhanmu? Dia berkata kepada temannya. Maka sebagian qalul haqqa, para malaikat yang lain mengatakan apa? Ya, perkataan yang benar yang diucapkan Allah Subhanahu wa taala, qaulul haqq, yaitu perkataan yang benar. Wa huwal aliyyul kabir, dialah Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Dalam ayat yang mulai ini sekali lagi Ibu sekalian, kehebatan, menggambarkan kehebatan firman Allah Subhanahu wa taala, wahyu Allah Subhanahu wa taala yang hendak diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Maka ketika para malaikat yang perkasa, baik perkasa bentuknya yang begitu besar, kemudian juga kehebatannya yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketika mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, mereka begitu ketakutan dan kemudian disebutkan mereka sampai pingsan, tidak kuat mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehebat itu ibu-ibu sekalian rahimakumullah. Sehebat itu. Lantas kemudian tetap tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai sesembahan. Maka sekali lagi saya mau bertanya kepada ibu-ibu sekalian, bagaimana lagi dengan orang-orang yang menjadikan Tuhan-Tuhan selain dari para malaikat? Tentu lebih hina lagi. Tentu lebih rendah lagi, lebih hina lagi. Yang malaikat yang begitu tegar saja, begitu perkasa saja tidak diperbolehkan untuk dijadikan Tuhan-Tuhan atau sesembahan-sesembahan. Yang disebutkan oleh para malaikat ya, para ulama Anin Nawas Ibu Sim'an rahimahullah taala radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallam idza aradallahu taala an yuhi al-amra takallama bil wahyi. Ketika Allah Subhanahu wa taala hendak ya menetapkan suatu perkara, takallama bil wahyi, maka Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan wahyu. Maka ketika itu para malaikat tidak kuat, mereka bersujud ya. Fa idza sami'a dzalika ahlus samawat su'iqu wa kharru lillahi sujada. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk menurunkan wahyu Allah Subhanahu wa taala,
maka penduduk langit yang mendengarnya itu tentu para malaikat ibu ya, penduduk langit itu ya, itu mereka bersimpuh bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fayakunu awwala man yarfa'u ra'sahu Jibril alaihissalam. Dari yang pertama bangun itu Jibril alaihissalam. Ya. Dan para malaikat yang lain bertanya, sebagaimana disebutkan dalam ayat ini, mereka bertanya apa yang telah diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Subhanallah. Ini dalil yang pertama Ibu sekalian rahimakumullah, ini bawakan beliau. Kemudian beliau rahimahullah taala membawakan dalil yang kedua, yakni hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, wa fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza qadallahu al-amra fis samai darabatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan liqaulihi ka'annahu silsilatun ala safwanin yanfudhuhum dzalik. Masyaallah. Ya, ini hadis yang lumayan panjang. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menetapkan suatu perintah di atas langit sana, ya, idza qadallahu al-amra fis samai, maka para malaikat dorobatil malaikatu bi ajnihatiha, maka para malaikat itu mengibas-ngibaskan sayapnya. Karena apa Ibu? Tanda apa? Khud'anan liqaulihi, karena patuh terhadap perkataan Allah Subhanahu wa taala atau terhadap apa yang akan Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ka'annahu silsilatun ala safwani yang fudhuhum dzalik. Seolah-olah firman Allah yang didengarnya itu bagaikan gemerincing rantai besi yang ditarik di atas batu yang rata. Ini gambaran. Jadi seolah-olah seperti bunyi itu gemerincing besi yang ditarik di tempat yang rata, gemerincing seperti itu. Hatta idza fusi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum, sehingga ya suara yang gemerincing tersebut itu membuat mereka itu terjatuh pingsan karena ketakutan. Subhanallah Ibu sekalian rahimakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki atau ingin berfirman, ingin mewahyukan satu ketetapan, maka bunyinya seperti gemerincing, dan kemudian yang memekakan ya telinga para malaikat sampai ketakutan yang begitu dan menjadikan para malaikat itu pingsan. Pingsan Ibu sekalian. Hatta idza fusi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum, maka ketika mereka telah bangun kembali ya, mereka telah hilang rasa takut dari hati-hati mereka, tentunya Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak. Qalu, maka mereka bertanya di antara mereka, madza qala rabbukum, apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala Tuhanmu? Qalu, maka sebagian mereka menjawab al-haq wa huwa aliyyul kabir, yaitu yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala adalah perkataan yang benar dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Ibu sekalian rahimakumullah, ini pun sebagai penguat kembali ya, penguat kembali bahwa hebatnya para malaikat itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena para malaikat pun termasuk makhluk juga.
Para malaikat itu termasuk makhluk juga, hanya memiliki kelebihan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan di hadis yang mulia ini, subhanallah. Ibu-ibu bisa baca sampai akhir ya, itu menceritakan tentang keadaan ya para syaitan, iblis ketika ingin mencuri apa? Mencuri berita dari langit. Yang di sini disebutkan terkadang syaitan atau iblis ini ya, sebelum mendapatkan atau mendengar firman Allah tersebut, itu mereka dilempar dengan meteor, dengan syihab, terkena meteor. Tapi kadang pula dia sempat mendengar, tapi mendengarnya sedikit, namun kemudian disampaikan ke bawah-bawahannya, sampai ke para dukun, para tukang sihir, itu berganti dengan 1100 kebohongan ya, 100 macam kebohongan. Jadi mungkin iblis pernah mendengar tapi perkataan yang sedikit saja, dan kemudian dia terkena, belum sempat mereka menyampaikan sayup-sayupnya nyampaikannya, dan kemudian mereka terkena dengan syihab juga, terkena dengan meteor, kemudian disampaikan ke bawah sampai disampaikan kepada tukang sihir atau tukang ramal atau dukun. Maka mereka membuat atau melakukan 100 kebohongan. Maka ketika ada orang datang kepada tukang dukun, tukang ramal, seolah-olah mereka tahu, ibu-ibu ya, karena mereka berita dari siapa? Dari iblis, dari syaitan, ibu sekalian rahimakumullah. Baik ibu sekalian rahimakumullah taala, kandungan bab ini telah disebutkan oleh muallif rahimahullah taala. Yang pertama adalah ayat tersebut ya, ayat yang di atas kita bahas mengandung argumentasi ya, dalil yang memperkuat tentang kebatilan kesyirikan, terutama orang-orang yang mengambil sesembahan itu orang-orang soleh ya, mengambil sesembahan dari orang-orang soleh. Mereka menjadikan orang-orang soleh itu Tuhan. Terlebih lagi orang-orang soleh yang mereka jadikan Tuhan itu telah meninggal. Tentu mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Terutama disandingkan dengan menjadikan Tuhan malaikat, itu tidak diperbolehkan. Sedangkan kehebatan para malaikat ya, itu sudah ditunjukkan dengan sifat-sifat yang kita pelajari sedikit tadi. Oleh karena itu ibu sekalian rahimakumullah, semakin kecil, semakin sempit seharusnya kita untuk meninggalkan kesyirikan, untuk mengambil Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena selain dari para malaikat, siapa lagi yang lebih hebat? Makhluk Allah Subhanahu wa taala yang memiliki keperkasaan ya, malaikat. Itu pun Allah Subhanahu wa taala larang, tidak diboleh dijadikan sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ibu sekalian rahimakumullah, ini waktunya masih panjang, namun pembahasan saya akhiri ya, karena memang pembahasan di bab 16 ini adalah bantahan terhadap orang-orang yang ya, penyembah kubur, penyembah malaikat, penyembah para rasul, penyembah pepohonan dan bebatuan, yang mereka menjadikan makhluk-makhluk Allah itu sebagai sesembahan.
Namun ternyata ibu-ibu sekalian rahimakumullah, semua itu tidak boleh dijadikan, karena Allah Subhanahu wa taala menggambarkan para malaikat pun yang super perkasa, ya, itu pun ternyata tidak dilegalkan untuk dijadikan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab ibu sekalian. Namun waktunya masih lumayan panjang. Jika ada pertanyaan maka dipersilakan. Baik. Jika tidak ada, maka waktu yang masih panjang ini akan saya selanjutkan atau disudahi, Bu, di bab 17. Di bab ke 17. Kalau memang tidak sampai, maka mungkin kita bisa sambung di pertemuan bulan akan datang. Ya. Baik. Kita akan melanjutkan ibu-ibu sekalian di bab 17. Ya. Mungkin ini sedikit sampai dengan waktu yang telah ditentukan. Bab 17 adalah mengenai asy-syafa'ah. Mengenai apa, Ibu? Asy-syafa'ah. Syafaat. Ya. Mengenai syafaat. Yang ibu-ibu ketika mendengar syafaat itu, apa makna dari syafaat, Ibu? Syafaat itu artinya apa? Pertolongan, ya. Nah, sebenarnya ada pembahasan tentang syafaat, ya, biar ibu-ibu tahu nih. Ibu-ibu tahu mengenai mahiyya asy-syafa'ah. Jadi syafaat itu ternyata dari arti lughahnya, dari arti secara bahasa, yakni did, kebalikan dari al-witru. Al-witru. Al-witru itu artinya apa, Ibu? Witir. Artinya witir apa? Ganjil. Ya, ganjil. Sehingga syafa'ah itu artinya genap. Ya, genap. Di surat Al-Fajr Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fajr walayalin ashar. Nah, terus wasyaf'i wal watr. Di sini disebutkan wasyaf'i, demi yang genap, wal watr, dan yang ganjil. Ya kan, Ibu, ya? Nah, wasyafa' wal watr, yakni demi yang genap dan yang ganjil. Ya, jadi artinya genap. Ini secara bahasa, ibu-ibu sekalian, ya. Sehingga secara bahasa pun misalkan sesuatu yang kekurangan kemudian digenapi, maka telah diberikan syafaat namanya. Ya. Nah, menurut istilah penjelasan, ya, maka yang disebut dengan syafaat itu adalah
menjadi perantara, ya. Jadi syafaat itu artinya menjadi perantara bagi orang lain untuk mendapatkan pertolongan. Menjadi perantara, syafaat itu ya Bu ya, menjadikan perantara untuk orang lain untuk mendapatkan pertolongan. Yang pertolongan ini bisa mendapatkan manfaat, bisa juga menolak madorot, menolak bahaya. Menjadikan perantara, ya. Ini bahasanya saya pelan-pelan Ibu ya, biar nanti ibu-ibu bisa memahami tentang syafaat. Maka misalkan ya, satu di antara nih, nanti ada jenis-jenis syafaat sebenarnya Ibu ya. Misalkan kita contohkan ini, satu di antara yang bisa menjadikan syafaat kita di hari akhir itu apa? Ibu, yang bisa menjadi syafaat buat kita, menjadi perantara buat kita ditolong oleh Allah nanti di hari akhir. Contohnya apa? Al-Qur'an, ya. Karena Nabi SAW pernah bersabda, "Fima makna iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Atau kama qala Nabi SAW. Bacalah oleh kalian Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu bisa memberikan syafaat bagi siapa? Bagi pembacanya. Artinya ibu-ibu sekalian rahimakumullah, bahwa Al-Qur'an kelak akan memberikan pertolongan, menjadikan wasilah, maaf ya, menjadikan wasilah bagi seseorang di akhirat kelak untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga berupa diberikan manfaat, bisa juga menolak madorot. Nah itu syafaat ibu sekalian rahimakumullah. Ya. Itu syafaat. Jadi perantara atau penengah kalau bahasa kita ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan syafaat, sama saja kita mencari sesuatu yang bisa menjadi penengah kita. Begitu Ibu ya. Penengah kita untuk mendapatkan pertolongan Allah, mendapatkan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika kita sering berbicara tentang syafaat. Ibu sering mengucapkan ya, atau sering mendengar, ayo mari kita bersolawat kepada Nabi SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala, semoga Nabi SAW nanti memberikan syafaat buat kita. Kita mendapatkan syafaat dari siapa? Dari Nabi SAW. Artinya Nabi SAW itu ketika kita bersolawat, ketika kita mengikuti sunnah beliau, Nabi SAW itu akan menjadi penengah bagi kita, menjadi perantara bagi kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya pertolongan Allah itu bukan dari yang memberikan syafaat. Pertolongan Allah itu bukan berasal dari yang memberi syafaat, tapi tetap dari siapa Ibu? Dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja yang dijadikan, yang menjadi syafaat itu menjadi perantara saja. Nah itu. Makanya misalkan Ibu mengatakan mari kita mencari syafaat. Nah kalau berbicara tentang mencari syafaat, maka ada tiga syarat ketika kita ingin mendapatkan syafaat. Sebelum kita masuk ke situ Ibu ya, yang pertama,
Yang memberikan syafaat itu adalah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan syafaat itu harus yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, yang diizinkan oleh Allah. Ridho itu kan izin, Ibu ya. Ridho nggak dia? Ridho. Ridho itu membolehkan. Apa saja? Ya apa saja yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Contoh tadi disebutkan, Allah ridho bahwa Al-Qur'an itu akan memberikan syafaat bagi pembacanya. Maka ibu sekalian, kalau kita ingin mendapatkan syafaat, satu dari Al-Qur'anul Karim. Gak usah jauh-jauh ke mana? Sampai perjalanan berhari-hari ingin mendapatkan syafaat katanya. Yang dekat saja Al-Qur'anul Karim, yang ada di ya rumah-rumah kita itu bisa memberikan syafaat. Tapi caranya bagaimana? Dibaca, dipelajari, bukan hanya dipajang. Jangan salah ibu sekalian, nanti ibu umroh, ibu haji, beli oleh-oleh Al-Qur'an dari sana, wah dipajang biar dapat syafaat. Bukan itu. Itu yang pertama. Yaitu syarat yang pertama adalah sesuatu atau yang akan memberikan syafaat itu adalah sesuatu yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nih Bu, Allah ridho pada orang yang akan diberikan syafaat. Setelah yang pertama ya, kalau yang pertama tadi Allah ridho terhadap sesuatu itu yang jadikan syafaat. Tadi ya, Al-Quran bisa memberikan syafaat karena Allah ridho. Nabi SAW akan memberikan syafaat karena Allah ridho. Karena kalau ibu-ibu datang kepada satu kuburan, nah kuburan itu juga kuburan gak jelas. Pertanyaan, ini kuburan Allah ridhoi nggak memberikan syafaat? Kalau nggak diridhoi, apalagi maaf ya, falidzubillah, ternyata ahli kubur ini ada ahlu maksiat, dan kita nggak tahu. Minta syafaat, dia akan nggak akan dapat. Kenapa? Karena orang yang dijadikan kita mendapatkan syafaat itu tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin dapat syafaat dari kuburan, kita ingin syafaat dari batu di mana tuh? Di hutan. Kita ingin syafaat dari pohon besar yang ada di sana itu. Itu tidak bisa karena pohon, batu dan seterusnya itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, orangnya yang mau diberi syafaat, kitanya ibu-ibu sekalian rahimakumullah, harus menjadi orang yang diridhoi oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'annya iya betul diridhoi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Nabi SAW juga akan memberikan syafaat. Tapi kita, ibu bisa lihat, kita adalah orang yang diridhoi, tidak akan diberikan syafaat. Emang ada ibu sekalian orang yang tidak diridhoi? Ada. Jadi disebutkan dalam sebuah hadis, itu orang-orang yang akan diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah ahlu tauhid. Siapa ibu? Ahlu tauhid. Iya, walaupun ada orang sholat, umroh, haji, zakat, puasa, tapi dia berbuat kesyirikan, dia kan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau yang memberikan syafaat adalah Al-Quran maupun Nabi SAW tidak akan bisa. Kenapa? Karena orang yang akan diberi syafaat itu orang yang tidak atau belum diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana bisa mendapatkan syafaat dari Nabi SAW ketika mereka justru melakukan kebid'ahan? Justru mereka melakukan hal-hal yang justru itu dilarang oleh Nabi SAW. Masuk akal tidak ibu sekalian? Tidak masuk akal. Maka orang-orang yang kadang-kadang yuk kita mendapatkan syafaat dari Nabi SAW, coba syarat yang kedua ada nggak pada diri kita ibu sekalian bahwa kita termasuk orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala? Tidak.
Siapa orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala? Mereka orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah yang tidak pernah berbuat kesyirikan. Yang ketiga Ibu sekalian, yang terakhir, dan ini sebagai pemula ya Ibu ya, sebelum kita masuk di bab ke-17 sebenarnya, yakni Allah Subhanahu wa taala mengizinkan pemberi syafaat untuk memberi syafaat. Allah mengizinkan pemberi syafaat untuk memberi syafaat. Al-Quran diridhoi Allah Subhanahu wa taala, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu memberikan syafaat. Tapi diizinkan tidak, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan tidak Nabi memberikan syafaat kepada si fulan. Nah, itu syaratnya. Benar, Al-Quran, Nabi SAW akan telah diridhoi Allah Subhanahu wa taala, mereka akan memberikan syafaat. Namun diizinkan mereka tidak untuk memberi syafaat kepada kita. Kalau tidak diizinkan, ya tidak bisa. Ya, memberikan bantuan. Coba Ibu sekalian, ketika paman Nabi SAW, siapa namanya Ibu yang meninggal? Abu Thalib. Ketika dalam keadaan sakaratul maut, maka Nabi SAW itu berada di sebelah kanannya, memberikan irsyad, memberikan penjelasan. Ya ammi, qul la ilaha illallah. Ya ammi, ya pamanku, ucapkan la ilaha illallah, yang dengan ucapan ini akan menjadi saksi atau menjadi bukti keselamatan buat engkau kelak di akhir akhirat. Mampu enggak Nabi memberikan bantuan kepada Abu Thalib Ibu? Tidak, karena Nabi tidak diizinkan oleh Allah untuk memberikan bantuan kepada pamannya. Paham Ibu? Iya, itu pamannya sendiri loh Ibu sekalian. Tapi Allah tidak berkehendak, nggak berkehendak pamannya itu mengikuti ya anjuran Nabi SAW untuk mengucapkan kalimat tahlil la ilaha illallah, tidak mau. Itu siapa yang berkehendak Ibu sekalian? Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi 3 syarat ini Ibu sekalian rahimakumullah. Yang pertama adalah Allah harus ridho pada orang yang akan memberikan syafaat. Kemudian yang kedua, Allah ridho terhadap orang yang akan diberikan syafaat. Kemudian yang ketiga, Allah mengizinkan si pemberi syafaat itu untuk memberikan syafaat kepada yang akan diberikan syafaat. Izin tidak. Kan dalam surat Al-Baqarah ayat 255 bunyinya apa Ibu? Ayat 255 Al-Baqarah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Nah, ini tidak ada yang memberikan syafaat kecuali telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pembahasan insya Allah kita akan bahas Ibu sekalian ya di pertemuan akan datang. Apalagi ini marak orang-orang ya dengan gampangnya mengatakan semoga kita mendapatkan syafaat dari fulan, Namun persyaratan yang 3 ini ada 1 mungkin atau 2 atau bahkan 3-tiganya yang tidak ada pada diri kita. Ya, ternyata kita termasuk orang yang tidak diridhoi. Kenapa? Karena kita berbuat kesyirikan. Karena kita termasuk orang yang berbuat bid'ahan.
Ya nggak mungkin, karena orang yang diberi syafaat adalah orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun yang memberi syafaat telah diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pembahasan jelimet memang Ibu-ibu sekalian ya. Namun insya Allah kita akan bahas di pekan akan datang, di bulan akan datang insya Allah taala Ibu ya, mengenai bab asy-syafaah. Sampai di sini Ibu-ibu sekalian, tidak ada pertanyaan? Fadhil Ibu. Iya, harus tiga-tiganya, tapi kan nggak nempel sama kita. Kita itu Ibu ya, misalkan Ibu nih, yang nempel di kita nomor berapa? Yang nomor 2 ya, nomor 2, yakni kita termasuk orang yang diridhoi oleh Allah untuk mendapatkan syafaat. Nah, tapi ketika Ibu ingin mendapatkan syafaat, itu juga harus teliti di tempat atau di sesuatu amalan atau kepada orang yang memang mereka diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat dan diberikan izin. Jadi bukan kemudian saya orang yang bertauhid tapi kita ke kuburan meminta syafaat. Kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, namun yang akan memberikan syafaat itu tidak diridhoi oleh Allah, ya nggak bisa. Tidak diizinkan lagi, tidak diridhoi, tidak diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat. Jadi tiga-tiganya itu harus ada Ibu sekalian. Kasih contoh Ibu ya. Tadi disebutkan Allah Subhanahu wa taala, kita ingin mendapatkan syafaat dari Al-Qur'an. Bisa tidak Ibu? Bisa. Yang pertama, karena Al-Qur'an diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan dalil apa? Tadi Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Itu yang pertama, Al-Qur'an diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita baca Al-Qur'an tiap saat, bahkan mungkin di luar kepala hafalannya. Tapi coba kembali kepada kita, saya termasuk orang yang diridhoi tidak untuk mendapatkan syafaat? Karena ada penghalang-penghalang orang yang tidak diridhoi. Siapa yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala? Orang yang berbuat kesyirikan. Ya, insyaallah saya akan sampaikan di pertemuan akan datang insyaallah ya. Karena memang ini penjelasannya agak detail ya Ibu-ibu sekalian ya. Detail sehingga biar nanti lebih mengena pembahasannya. Kalau ini sebagai mukadimah saja karena waktunya masih panjang tadi di bab 16. Dan yang ketiga diizinkan. Jadi tiga-tiganya Ibu-ibu syarat ini harus ada. Sehingga bab masalah syafaat ini sungguh harus diperjelas sehingga kita tidak gampang mengucapkan apa Ibu? Mengucapkan kadang-kadang kita dapat syafaat, kita tidak memperhatikan ternyata syarat-syarat mendapatkan syafaat itu harus ada ketiganya. Allahu a'lam bishawab Ibu sekalian. Mudah-mudahan pertemuan di pagi yang mulia ini adalah pertemuan yang diberkahi olehnya, dan mudah-mudahan Ibu tetap istiqomah ya, selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan oleh Allah untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini Ibu sekalian, wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri di pertemuan ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.